Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kereta cepat yang kita akan bandingkan dengan beberapa kereta cepat lainnya begitu ya di negara-negara ASEAN. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. KCJP, kereta cepat Jakarta Bandung Wush, kita lihat kecepatannya mencapai 350 km per jam. Sementara kereta lainnya ada kereta api Tanah Melayu itu 175 km per jam, ada KLIA Express 160 km per jam, sama dengan Boten Vientiane Railways, kemudian Bangkok Airport Rail Link juga sama 160 km per jam. Berarti memang Wush ini menjadi salah satu kereta tercepat juga nih untuk wilayah ASEAN dan juga Asia Tenggara. Berikutnya kita akan cermati seperti apa sih perkembangan dari penumpang kereta cepat Jakarta Bandung Wush seperti yang bisa Anda saksikan juga. Ini dia semester 1 tahun 2024. Kita akan sandingkan dengan tahun ini di mana di tahun lalu mencapai 2,6 juta penumpang, kemudian di semester 1 tahun 2025 ini sudah menyentuh 2,9 juta penumpang, nyaris 3 juta penumpang untuk kereta cepat Wush. Nah, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Aditya Dwi Laksana. Baik, dengan kondisi yang ada saat ini, apa yang bisa kita cermati dengan perbandingan tadi, sementara nanti ada upaya kita meningkatkan jarak lagi yang seperti Anda harapkan ini menjadi satu jarak yang akan efektif, efisien untuk operasional kereta cepat Wush ataupun kereta cepat lainnya nanti akan melayani rute Jakarta sampai dengan Surabaya ini, Mas Adit. Seperti demikian ya Mas, bahwa memang kereta cepat Wush atau Jakarta Bandung ini merupakan kereta api cepat yang pertama kali dioperasikan di Asia Tenggara, bahkan mungkin di belahan bumi selatan ya Mas. Oke. Kalau kalau kita melihat, mungkin yang paling mendekati adalah kereta api yang di Laos itu yang juga buatan China. Itu sebenarnya masih kereta api kecepatan medium ya Mas ya, masih 160 km per jam. Setengahnya Wush lah kecepatannya kalau dilihat dari kecepatan. Cuman saya sih tidak ingin melihat hanya dari sisi betapa canggihnya atau betapa cepatnya, tapi kan mari kita melihat impact saja Mas ya. Yes. Kalau kita melihat impact, setidaknya Indonesia sudah mulai masuk ke era adopsi teknologi kecepatan tinggi, teknologi kereta api berkecepatan tinggi. Tapi itu tidak ada artinya kalau kita tidak ada transfer of knowledge atau transfer of teknologi, Mas. Jadi kita supaya nggak jadi penonton saja, supaya nanti ke depannya Indonesia bisa mengembangkan sendiri kereta api kecepatan medium, bahkan sampai kereta api kecepatan tinggi gitu ya, Mas ya. Ya. Itu dari satu hal. Nah, kemudian kita melihat lagi yang menurut saya perlu menjadi catatan adalah bila mana diperpanjang sampai Surabaya, kan itu ya, Mas ya, sebetulnya yang menjadi apa yang menurut saya memang harus dilakukan dengan sangat prudent atau berhati-hati, sangat berhati-hati karena harus bercermin dengan ya pembangunan konstruksi kereta api cepat yang kita lakukan selama kurang lebih 7 tahun kemarin ya Mas ya, dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Kita harus ada lesson learn di situ. Kita melihat betapa terjadi pembengkakan biaya karena dari sisi perencanaannya yang memang belum komprehensif. Kemudian berganti-gantinya skema dan kebijakan pemerintah yang tadinya tetap bersikukuh ini adalah B2B, business to business, bukan G2G, dan juga ini tidak menggunakan APBN dan Yes. tidak dijamin oleh pemerintah, tapi kelanjutannya pun ternyata ya tidak bisa dihindari ada penyertaan modal dari negara terus-menerus kepada BUMN yang menjalankan atau mengoperasikan atau menyiapkan kereta cepat ini. Betapa juga terjadi pembengkakan biaya misalnya, dan juga selama konstruksi juga banyak ditemukan insiden-insiden yang memang cukup memberikan risiko juga untuk keselamatan misalnya. Nah, dari sisi ini Mas, menurut saya ada beberapa hal yang patut menjadi catatan yang nanti bila mana kereta api cepat diperpanjang ke Surabaya. Pertama dari sisi kajian Mas. Kajiannya ini harus sangat komprehensif terkait dengan satu, kajian finansial atau pembiayaan. Yang kedua adalah kajian dari demand atau potensi pasarnya. Kemudian yang ketiga baru nanti kajian terkait teknis maupun dengan misalnya kajian mengenai kebencanaan, kajian mengenai topografi dan analisa dampak lingkungan. Itu yang menurut saya menjadi hal yang kritikal. Nah, dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang menurut saya pemerintah juga harus berhati-hati adalah kajian dari sisi
demand atau potensi pasarnya, seberapa ini nanti masyarakat bisa mengabsorb untuk menggunakan kereta cepat di kemudian hari. Karena kalau kita bicara pembangunan sampai Surabaya ini kan bukan 1-2 tahun ya Mas ya. Mungkin kalau kita melihat kemarin Jakarta Bandung saja perlu waktu lebih dari 5 tahun. Bisa Oke. saja kalau diperpanjang ke Surabaya perlu waktunya bisa lebih dari 10 tahun, bisa 20 tahun, bahkan bisa lebih tergantung skema pendanaannya. Jadi menurut saya adalah pertama adalah perlu dikaji dulu Mas, bagaimana secara ekonomi makro itu, misalnya dari sisi pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa, terutama di kota besar selama 10 tahun ke depan setidaknya, bagaimana pertumbuhan domestik brutonya, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya, bagaimana pola pergerakan masyarakatnya di kota besar, bagaimana nanti mobilitas masyarakatnya bisa diukur, apakah ada pertumbuhan kawasan ekonomi yang baru, bagaimana nanti pemilihan trasenya, apakah melewati utara atau selatan, apakah masing-masing dampak dari pemilihan trase, bagaimana nanti pembiayaannya, apakah benar-benar bisa B2B, apakah tetap juga ada melibatkan penyertaan modal negara, bahkan juga menggunakan APBN untuk menjaminkan pinjaman tersebut. Nah, ini yang menurut Oke. saya hal-hal yang sangat perlu diperhatikan. Juga kemudian kebijakan secara makro mengenai transportasi, sistem transportasi nasional yang ada di Pulau Jawa, Mas. Kalau Mas eh, Pras melihat bahwa kan kita intens sekali membangun jalan tol ya Mas di Pulau Jawa, mengembangkannya bahkan sekarang sudah sampai Probolinggo untuk diperpanjang ke Banyuwangi, nanti ada jalan tol lewat selatan melalui Tasikmalaya, Garut misalnya sampai dengan Cilacap, di Jogja juga dibangun jalan tol dari Solo sampai dengan Jogja. Nah, kemudian bandara-bandara baru misalnya semasa pemerintahan yang kemarin kan juga dibangun bandara baru maupun juga menguatkan merevitalisasi banyak bandara seperti di Ya. Tasikmalaya, Hmm. Kertajati, di Purbalingga, di Blora, kemudian di Kediri. Nah, itu bagaimana nanti kalau dibangun kereta cepat kan harus dilakukan pemosisian kereta cepat ini supaya tidak Oke. saling mematikan dan bisa optimal supaya nanti misalnya Ya. jalan tol atau pesawat terbangnya bisa bisa saling melengkapi dengan kereta cepat. Itu menurut saya PR-PR-nya Ya. begitu, Nah, Mas. Mas Adi, dari MTI sendiri melihat seperti apa nanti kalau misalnya operasional ataupun kelanjutan dari proyek kereta cepat Jakarta Surabaya ini jadi dibangun? Lebih dilihat dari urgensinya kah, efektivitasnya, efisiensinya itu seperti apa? Apakah nanti juga akan lebih banyak manfaatnya begitu yang dirasakan oleh masyarakat, pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta Surabaya itu, Mas Adi? Nah, mari kita lihat dulu Mas. Misalnya kita ini berandai-andai dulu ya, karena Oke. kan memang belum belum keluar peraturan maupun detailnya. Hmm. Seandainya nanti kereta api cepat akan diperpanjang di Surabaya, apakah akan menimbulkan memberikan pertumbuhan seberapa besar itu bisa menggerakkan perekonomian atau menimbulkan pertumbuhan perekonomian baru? Misalnya kereta api cepat diperpanjang ke Surabaya dengan menggunakan trasenya misalnya ke dari Bandung ke arah Majalengka menggunakan trase mendekati Bandara Kertajati, kemudian ke arah Oke. selatan Mas, ke Hmm. Purwokerto, Jogja, Solo, Madiun, Ya. kemudian ke Surabaya. Nah, itu kalau menurut saya kalau pilihannya adalah seperti itu, sisi positifnya adalah dia bisa kemudian menghidupkan Bandara Kertajati, kemudian juga bisa meningkatkan dari sisi industri ekonomi kreatif ya Mas ya, karena Solo dan Jogja itu kan kota pusat pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga Oke. itu juga bisa dihidupkan. Kemudian kalau misalnya dikoneksikan dengan Bandara Internasional Jogja, kemudian kereta cepat bisa dianggap sebagai feeder atau moda pengumpannya untuk mereka para pengguna pesawat udara yang mendarat ataupun yang terbang dari Bandara Internasional Jogja maupun di misalnya Bandara Juanda di Surabaya. Itu adalah Hmm. dari sisi pertumbuhan ekonomi yang bisa didapatkan kalau melalui lintas selatan. Hanya kekurangannya adalah lintas selatan itu jaraknya lebih panjang. Kemudian juga topografinya pegunungan, Mas. Terutama misalnya di Purwokerto, kemudian Hmm. juga dari Bandung ke arah Cirebon, kemudian Iya. juga misalnya kalau mau dilewatkan ke Tasikmalaya sehingga konstruksinya akan lebih rumit dan biayanya akan lebih tinggi. Tapi kalau melalui lintas utara, Mas Pras, kira-kira dampak apa yang bisa ditimbulkan? Kalau melalui lintas utara, maka kemudian kawasan industri bagian utara itu banyak kawasan industri, misalnya kawasan industri yang baru dibangun, kawasan industri Batang, kawasan industri Kendal, kawasan industri Tuban, kemudian juga ada kota-kota yang nantinya bisa berkembang seperti Cirebon, Semarang, kemudian Tegal, Pekalongan yang harapannya nanti bisa menumbuhkan menggerakkan perekonomian di kota-kota di lintas utara maupun di
memasuki kawasan industri baru. Nah, Oke. cuma biayanya juga lebih murah dibandingkan kalau membangun di lintas selatan. Nah, tapi kita kan perlu melihat analisa dampak lingkungannya juga, Mas. Kalau lewat selatan itu, Pulau Oke. Jawa itu kan sebetulnya lumbung padi yang produktif ya, Mas ya. Ada lahan-lahan sawah yang dilindungi. Nah, Hmm. apakah kalau nanti lewat selatan itu potensinya kan akan lebih banyak melewati areal persawahan? Seberapa jauh itu bisa mengurangi ketahanan pangan kita karena ada pembangunan Oke. kereta Ya, ya, cepat. ya. Di utara misalnya Mas, itu kan pantai utara itu rawan abrasi atau pengikisan pantai gitu ya Mas ya, karena kan cepat sekali Semarang pun juga sudah banyak kawasan yang mudah kena banjir rob misalnya. Nah, Oke. seberapa jauh kalau dibangun di lintas utara itu dari sisi faktor alamnya. Nah, itu sih sebetulnya Mas, Baik, plus baik. minus dari dua Iya. pilihan trase misalnya begitu. Iya, berarti memang perlu kajian yang matang mendalam begitu ya terkait dengan kelanjutan dari kereta cepat Jakarta-Surabaya. Masalah pendanaan belum lagi, kemudian demand atau pasarnya juga yang harus bangun, kemudian sisi teknisnya juga harus kita cermati bersama sejauh mana nanti manfaat-manfaat yang bisa dirasakan di daerah-daerah yang akan dilewati jalur tersebut begitu ya. Baik, Mas Adi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai ketemu Terima lagi. kasih Mas Pras, Ya. salam sehat.